apa kabar ya semuanya? Baik-baik aja kan? Masih inget gak sama kakak yang satu ini? Masih ada yang inget? Iya betul, Kak Iyut. Nah hari ini Kak Iyut ingin membawakan ibadah, tapi gak mau sendirian ya adik-adik. Adik-adik tahu nggak hari ini aku sama siapa? Ada yang tahu nggak? Iya betul, Kak Grace. Yaudah, sekarang kita panggil aja ya Kak Grace-nya ya. Kak Grace! Hai adik-adik. Iya, ada Kak Grace hari ini sama Kak Iyut akan menemani adik-adik IMPA online hari ini. Tapi sebelumnya Kak, kita pakai masker dulu ya. Iya. Karena kan kita masih di tengah pandemi nih. Kita harus tetap jaga kesehatan dan juga jaga jarak. Oke deh adik-adik, sebentar lagi kita akan mulai IMPA online kita nih. Adik-adik udah pada siap belum? Udah pada mandi kan sama sarapan? Ayo, udah kan? Kalau misalnya udah sarapan, pasti udah pakai baju rapi juga kan? Alkitabnya udah dipegang belum adik-adik? Udah kan? Bagus. Keren sekali adik-adik, berarti adik-adik udah siap banget ya untuk memulai IMPA online kita hari ini. Nah, kalau gitu adik-adik boleh siapkan diri, tenangkan hati sebelum kita mulai IMPA online. Kita saat teduh dulu sejenak. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, semuanya mari bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Yesus Pokok. Oke adik-adik, sebelum kita memulai IMPA online kita hari ini, yuk kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kiranya berkati keseluruhan IMPA online kami hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya dapat berjalan dengan lancar, dan Kau juga berikan kami konsentrasi dan fokus untuk memuji nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami, haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, yuk kita sama-sama angkat satu pujian yang berjudul Into My Heart. Into my heart,
Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Sebelum itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bagaimana sikap berdoa? Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu kepada kami ya Tuhan. Kau sungguh baik kepada kami ya Tuhan setiap harinya ya Tuhan. Tuhan sekarang ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang kami dengarkan kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, jauhkan kami dari macam godaan yang dapat mengganggu kami, kiranya kami bisa fokus dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Yuk kita persiapkan Alkitab kita. Alkitab pada hari ini akan diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Yuk kita buka bersama-sama Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Untuk pembacaan Alkitab pada hari ini akan dibantu oleh ketiga teman kita, yaitu Elvira, Obed, dan Amika. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Mari kita bersama-sama membacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 5-8. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih,
Masih ingat hari Kamis minggu lalu kita merayakan apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ya betul, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, 40 hari setelah hari Paskah. Nah, hari ini kita merayakan hari Pentakosta, di mana itu adalah hari ke-50 setelah Paskah. Nah, adik-adik, kira-kira apa itu peristiwa Pentakosta? Ada yang tahu? Pentakosta adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Apa itu ya Roh Kudus? Ada yang tahu apa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan yang senantiasa menolong dan menuntun kita di dunia. Nah, kakak akan menunjukkan seperti apa sih Roh Kudus dan bagaimana Roh Kudus itu bekerja. Yuk kita simak bersama-sama. Halo adik-adik, kakak akan menunjukkan apa itu Roh Kudus dan bagaimana Roh Kudus itu bekerja. Tapi sebelum itu, kakak tidak sendirian nih. Kakak akan ditemani oleh teman kakak, yaitu Billy. Yuk kita panggil sama-sama. Billy. Hai, apa kabar semuanya? Hai Billy. Nah, di sini terdapat tulisan good dan tulisan bad. Nah, atau disebut juga baik dan buruk. Nah, adik-adik, terkadang di dalam kehidupan kita sering kali menemukan berbagai pilihan. Terkadang kita memilih untuk melakukan perbuatan baik dan terkadang kita memilih untuk melakukan perbuatan yang buruk. Seperti yang di tanda panah ini. Coba adik-adik lihat. Tanda panah ini menunjuk arah baik atau buruk. Menunjuk ke arah buruk. Nah, sekarang kita memilih untuk perbuatan baik di dalam diri kita. Tetapi kadang secara manusiawi kita terdapat kedagingan atau dosa yang membuat kita sering memilih ke perbuatan buruk. Nah, seperti contohnya nih, ketika ada teman yang mau mengambil barang kita, terkadang kita merasa tidak suka karena barang kita yang kita miliki diambil oleh teman lain. Nah, terkadang kita ingin sekali membalas atau berkata-kata yang jahat kepada mereka. Itulah perbuatan buruk. Wah, itu sangat tidak baik, Kak Angel. Iya betul, Billy. Tapi Billy, Tuhan Yesus berkata, Tuhan memberikan roh kepada kita semua, itu umat manusia. Nah, di sini kakak memiliki gelas yang berisi air. Ini adalah gelas yang berisi air. Gelas yang berisi air ini adalah menjadi contoh sebagai Roh Kudus pada objek lesson ini. Nah, dan gelas kosong ini adalah kita sebagai umat manusia. Nah, Kak Angel, jadi Roh Kudus inilah yang akan menolong kita kan Kak? Iya betul, Billy, karena Roh Kudus inilah yang akan menjadi penolong bagi kita untuk melakukan perbuatan baik. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, nah, Roh Kudus ini memenuhi kita.
Nah, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Tuhan akan membebaskan kita dari kebiasaan yang menunjukkan ke arah perbuatan buruk dan membuat kita menjadi pelaku kebenaran dan melakukan perbuatan yang baik. Iya, betul. Jadi, apa yang membuat perbedaan, Billy? Buat perbedaan adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengubah dan menolong kita dari kebiasaan kita yang melakukan hal buruk menjadi baik. Iya, betul. Jadi adik-adik, Roh Kuduslah yang menolong kita walaupun kita seringkali melakukan hal buruk. Karena itu sangat penting peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus minta kepada Tuhan supaya kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan cara apa? Dengan cara kalian berdoa kepada Tuhan seperti berikanlah Roh Kudusmu supaya dapat menolong kami untuk melakukan perbuatan baik. Inilah contoh pada hari ini adik-adik. Oke. Terima kasih Billy sudah menemani Kak Angel dan sudah membantu Kak Angel untuk menjelaskan kepada adik-adik. Sama-sama. Oke, dadah adik-adik. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Nah, seperti air yang dituang di dalam tabung gelas tadi, membuat kita melihat arah panah berubah dari tulisan bad menjadi tulisan good. Ketika Roh Kudus masuk dalam hati kita dan menyatu dalam diri kita, maka yang buruk dari kita akan diubah menjadi baik keluar dari diri kita. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab yang kita baca tadi, peristiwa turunnya Roh Kudus terjadi dalam situasi ketika semua orang pada saat itu dan berbagai daerah datang dan berkumpul di Yerusalem, termasuk para murid Tuhan berkumpul di suatu tempat di Yerusalem. Nah, kenapa? Karena itu adalah sebagai bentuk kepatuhan para murid terhadap perintah Tuhan yang tertulis di Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5 yang melarang para murid untuk meninggalkan Yerusalem. Di ayat yang kita baca ini, beberapa peristiwa muncul secara tiba-tiba saat mereka para murid berkumpul. Yaitu yang pertama, turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang sangat keras. Terdapat di ayat kedua. Nah, yang kedua, tampaklah lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap di kepala para murid. Kalian bisa lihat di ayat yang ketiga. Kemudian, Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Di ayat yang keempat-a. Nah, lalu mereka bisa berbahasa roh. Kalian bisa lihat di ayat yang keempat-b sampai 11. Peristiwa turunnya Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem terjadi sebagai bagian dari rancangan karya Tuhan yang menghendaki agar Injil Kristus dapat diberitakan di seluruh dunia. Seperti pesan Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dari peristiwa ini, kita diingatkan bahwa
Yang pertama, peristiwa Pentakosta juga diingatkan kita bahwa Roh Kudus sudah turun atas kita, atas kakak, juga adik-adik. Untuk itu, Tuhan ingin kita untuk selalu bisa memiliki keberanian. Untuk apa? Untuk siap memberitakan kebenaran Injil Kristus dimanapun adik-adik berada. Nah, memberitakan Injil Kristus tidak selamanya mudah ya adik-adik, dan diterima dengan baik oleh orang-orang di sekitar kita. Namun, kita harus tetap berani untuk setia memberitakan Injil Kristus karena kuasa Roh Kudus akan senantiasa memberikan kemampuan kepada kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita memberitakan Injil Kristus? Memberitakan Injil Kristus sama dengan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki atau Tuhan ingin kita lakukan, seperti mengasihi sesama, berbagi, memaafkan teman atau orang yang bersalah kepada kita. Atau adik-adik bisa mengingatkan kepada teman apabila mereka melakukan kesalahan. Nah, adik-adik menjadi pendengar sekaligus teman baik bagi teman-teman atau orang di sekitar adik-adik. Itu merupakan hal-hal yang adik-adik bisa lakukan untuk memberitakan Injil Kristus. Nah, untuk memberitakan Injil Kristus melalui perbuatan kalian seperti contoh yang tadi itu, susah tidak adik-adik? Pasti susah ya. Ya, memang susah. Karena itu memang butuh keberanian. Nah, pelajaran kedua ini kita diingatkan bahwa sangat penting adik-adik untuk mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena hanya oleh bimbingan Roh Kuduslah adik-adik memiliki keberanian dan kemampuan seperti para murid Yesus. Nah, bagaimana cara adik-adik dapat dipimpin oleh Roh Kudus? Ya, adik-adik harus senantiasa membangun hubungan baik dengan Allah. Lewat apa? Lewat rajin berdoa, minta kepada Tuhan supaya adik-adik dipimpin Roh Kudus, supaya dapat menolong adik-adik, baca Alkitab, dan ikut ibadah IMPA. Dengar-dengaran nasihat orang tua, kakak layan, ataupun guru. Nah, sudah siap untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan memberitakan Injil melalui perbuatan kalian sehari-hari? Sudah siap belum? Pasti sudah siap ya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Happy Sunday! Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan Roh Kudus kepada kami semua ya Tuhan. Kiranya apa yang Roh Kudus yang telah Kau berikan, kami dapat menolong kami dan kami dapat melakukan perbuatan baik ya Tuhan, dan menjadi pelaku kebenaran di sekitar kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk berani memberitakan Injil melalui perbuatan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan nih. Sekarang untuk merespon firman yang telah kita dengar, mari kita menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada.
Adik-adik, saatnya kita mau berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan, di saat ini kami boleh bersama-sama bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Engkau, walaupun masih secara online, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami. Kami mau menaikkan permohonan kami di pagi hari ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih dalam masa pandemi. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu akan selalu berada menyertai negara kami Indonesia. Biarlah segala kegiatan pemerintahan, sekolah, dan juga kegiatan lainnya Tuhan boleh kembali berjalan dengan normal seperti sedia kala. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja dan IMPA kami. Kau berkati kami semua Tuhan, sehingga kami kembali boleh bersekutu di gereja Philadelphia dan kembali kami boleh beribadah IMPA Tuhan, semuanya hanya di dalam pertolongan dan kuasa-Mu. Ya Tuhan, ya Allah kami juga mau berdoa untuk orang tua kami terkasih, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, kondisi apapun yang sedang dihadapi, Tuhan Engkau mau berkati mereka selalu. Kau berikan umur panjang dan kesehatan yang baik, dan keluarga kami semuanya selalu berada dalam pengharapan yang kepadamu Tuhan, damai sejahtera dan sukacita selalu beserta keluarga kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang masih bersekolah secara online. Engkau berkati kami semua Tuhan, sehingga pendidikan yang kami jalani semuanya berada di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang sakit saat ini yang berada di rumah sakit ataupun wisma atlet ataupun dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, Engkau berkati mereka semua. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk diri kami sendiri di dalam kegiatan kami sehari-hari, dalam kegiatan sekolah ataupun dalam aktivitas bersama keluarga kami. Tuhan, Engkau berkati kami semua. Ya Bapa, ya Tuhan kami, semua permohonan kami di pagi hari ini, tak lupa kami juga mau menaikkan mohon ampun daripada-Mu Tuhan atas segala kesalahan kami, baik kecil maupun besar. Kami telah melukai sesama kami, orang tua kami, terlebih-lebih Engkau Tuhan. Ampunilah kami orang berdosa ini. Dan inilah doa kami di pagi hari ini yang kami panjatkan ke hadapan-Mu, hanya dalam nama Yesus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, gak kerasa nih IMPA online kita udah mau selesai. Sebelum kita betul-betul menyelesaikan IMPA online kita hari ini, yuk kita angkat pujian dari lagu Buatlah Pelitaku Terus Menyala.
Nah, adik-adik, sekarang kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Sebelum kita berpisah, kita mau tutup dulu ibadah kita dengan berdoa ya adik-adik. Mari adik-adik kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, terima kasih juga kalau pagi ini kami boleh bersukacita bersama, kami boleh bernyanyi bersama, kami boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami agar firman yang sudah kami dengarkan boleh kami lakukan, boleh kami ingat selalu dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Tuhan, kami juga mau memohon berkat penyertaan-Mu untuk aktivitas kami dalam hari ke depan atau minggu-minggu ke depan Tuhan. Biar Engkau yang mau menjaga, Engkau yang mau menyertai kami selalu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, ampuni juga akan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, ibadah impak kita udah selesai nih. Yeay! Jangan lupa ya untuk selalu menjaga Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, mengingat juga ya Kak, kalau Roh Kudus itu selalu ada dalam kehidupan kita. Betul kan Kak? Betul. Nah, kalau gitu adik-adik setelah ini jangan lupa akan ada aktivitas yang sudah bisa adik-adik kerjakan. Jadi jangan lupa cek Instagram story @PA_Philadelphia. Jangan lupa dikerjain dan dikumpulkan ke kakak-kakak atau langsung di post di Instagram adik-adik ya. Nah, betul banget nih. Dan juga adik-adik jangan lupa untuk selalu menjaga Kesehatan. yang dimana selalu pakai masker, cuci tangan, dan juga menjaga Jarak. Oke deh adik-adik, impawan kita sudah selesai. Dan adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.